إلى سلسلة سنة جمع الكتب وجمع الأسانيد وسلسلة القرآن إلى المنتهى وسلسلة دلائل الخيرات وإلى حضرة خصوصا إلى روحي yang terkunjung وإلى حضرة خصوصا إلى روحي yang hambubuana وإلى حضرة خصوصا إلى روحي yang sujuna وإلى حضرة خصوصا إلى روحي yang amankulat tegal arum وإلى حضرة خصوصا إلى روحي yang Syekh Maulana Maghribi Jakal Kanil وإلى حضرة الشيخ سلفي شيخ سلفية وجميع أهل قبور من دفن في حوالي شعبان إلى sabarnyawa وخصوصا له وأصولهم وغورهم وإلى حضرة أهل قبور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا مشايخنا في رباط البويو Kediri وفي رباط المعين وفي رباط Kewakilan وفي رباط الفقيه Kaumanselo خصوصا إلى روحي كي حجي حفظ روزي مدخل ومن دفن في الزنبل والفرات والأبدار والقبرات والتباس وأصولهم وفروهم وخصوصا إلى روحي جدي yang akan Joko Tarub yang akan Zirau lahumul Fatihah. Yang kami muliakan Pak Kiai Suryanto, kami muliakan Ustaz Arif Munawir, Pak Kiai Muslim, dan Pak Kiai Ketua NU, Pak Ismail, Pak Ketua NU, Pak Ismail yang saya muliakan, dan Ibu Rabbana Al-Mustafa yang saya muliakan, keluarga besar Masjid Al-Hikmah yang saya muliakan. InsyaAllah kita pada malam hari ini berkumpul di majlis yang mulia ini, kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada malam hari ini yang bertepatan dengan Minggu Pahing. Minggu Pahing itu biasanya dipakai untuk membaca yaitu Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani atau memperingati yaitu rutinan selamatan daripada Thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah dan Naqsabandiyah Walidiyah. Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan seorang laki-laki yang sangat soleh. Kesolehan beliau tidak lepas dari guru-guru beliau, Imam Fudel bin Iyad dan guru-guru beliau yang lain. Imam Fudel bin Iyad, beliau seorang ulama yang sangat hebat. Diceritakan bahwa saking beliau berhati-hati dalam kemaksiatan, Imam Fudel bin Iyad ini setiap ada orang ngaji di depan Imam Fudel bin Iyad, maka malamnya langsung mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap ada orang pengen ketemu Rasulullah gampang, cukup ngaji ke depannya Imam Fudel bin Iyad. Beda kalau jenengan ngaji kepada saya, kalau ngaji ke saya nanti malam ketemu sama genderuwo. Kalau ngaji sama Ustaz Arif Munawir nanti malam ketemu sama kuntilanak. Tapi kalau ngajinya kepada Imam Fudel bin Iyad enggak, malamnya pasti mimpi ketemu Rasulullah. Nah, salah satu murid beliau yang istiqomah ngaji di depan beliau itu tiba-tiba meninggal dunia. Padahal dia sangat rutin, sangat rajin sekali. Ketika meninggal dunia di malam pertama, Imam Fudel bin Iyad melihat muridnya ini yu'adzibullah ta'ala, diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam kedua diadab lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Imam Fudel bin Iyad pengen tahu kenapa ya murid saya yang satu ini diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketika istikharahnya diijabahi oleh Allah, dia berbicara dengan muridnya, ya waladi limadza kadza famahada, ya bunayya limadza kadza famahada. Wahai anakku, kenapa kamu disiksa oleh Allah padahal setiap malam engkau mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, wahai guruku, aku itu punya penyakit di dalam jantungku, di dalam limpaku ada penyakit. Penyakit ini tidak pernah sembuh. Sampai pada suatu ketika ada seorang dokter kafir. Dokter kafir ini memberikan saran kepadaku, kalau pengen sembuh maka setiap tahun minum 1 gelas arak atau makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata setelah tak lakoni dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara aku minum atas anjuran dokter kafir tadi, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka setiap tahun aku melakukan itu, akhirnya ketika aku meninggal, matinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Kita harus hati-hati dalam kita melakukan apapun, harus hati-hati. Mungkin panjenengan semuanya telah dicap menjadi ahli surganya Allah karena menjadi ahli maulid, ahli sholawat, mungkin sudah dicap menjadi ahli surga. Cuman satu, harus hati-hati, karena kemaksiatan sedikit saja bisa menjadikan sebab kita menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah daripada Imam Fudail bin Iyad. Nah, murid-murid Imam Fudail bin Iyad rata-rata jadi ulama, termasuk daripada Syekh Junaid al-Baghdadi, kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Sirri As-Sakoti. Maka kita hendaknya meniru daripada kemuliaan beliau. Salah satu daripada murid-murid beliau yang mulia adalah panjenenganipun yang Sultan Agung. Sultan Agung ini merupakan ulama yang hebat. Amangkurat Hamengkubuwono I punya mertua namanya Syekh Darmoyudo. Nanti naiknya sampai Joko Tingkir, naiknya sampai Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini senantiasa mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikisahkan di Indonesia ini hanya beberapa orang, wakil 3 orang saja yang punya gelar sultan, yang mana sultan itu merupakan hadiah dari Turki Utsmani. Karena tidak, kalau setiap orang itu mungkin bisa punya gelar sultan, tapi sultan yang resmi yang bersertifikat itu hanya beberapa orang, termasuk Sultan Agung. Kenapa? Karena orangnya alim. Jenengan lihat bagaimana bentuk bangunan Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Betapa bangunannya itu melambangkan Al-Quran. Mulai masuk daripada masjid, ketika kita masuk masjid kita melihat di sana ada sawu-sawu yang berjajar-jajar. Kenapa kok di depan masjid keraton itu ada sawu-sawu yang berjajar-jajar? Iya, karena Sultan Agung ingin memberitahukan kepada kita bahwa kalau Islam pengen bangkit, kalau kita pengen sejahtera, maka kita harus merapatkan barisan bersama-sama menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Islam tidak akan menjadi agama yang mulia kalau dia hidup sendiri-sendiri. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak disebut iman seseorang kecuali mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Makanya kalau ingin Islam sejahtera harus bersama-sama, harus saling mencintai. Ada temannya berbuat maksiat, kita ingatkan. Ada temannya kemudian melupakan sholat, kita ingatkan. Itulah hakikat Islam. Makanya pohonnya pohon sawu berjajar-jajar. Kenapa sawu berjajar-jajar? Karena dari kata sawu sufu fakum fa inna tasfiyatas sufu min tamamis sholat. Jadi harus berjajar-jajar, harus bersatu kita. Kalau sudah kita melewati itu, kita akan melewati masuk ke dalam masjid. Di sana ada majelis pengajian, ada majelis-majelis, ada tempat pengajian, ada gambar salahnya. Kenapa gambarnya salah? Kenapa kok nggak stroberi saja? Kenapa kok nggak kopi saja? Kenapa salah? Iya, Sultan Agung ingin mengingatkan kepada kita, kalau ente ingin jadi orang yang sukses, maka tidak sembarang belajar. Kanjeng Sultan Agung mengatakan salah man salaka thariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Kalau orang ingin dimudahkan menjadi ahli surga Allah, maka dia harus suluk. Kenapa kalimatnya suluk? Kenapa kok gak man ta'allama? Kenapa kok gak man ta'allama? Karena suluk ini artinya apa? Dalam mencari guru harus benar-benar guru yang bersanad ilmunya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan kalau cari guru jangan cari titelnya, sarjana pendidikan, sarjana ekonomi, sarjana teknik. Jangan cari guru karena sanadnya, bukan cari guru karena gelarnya. Maka kalimatnya salaka ini maksudnya begini. Jadi jenengan kalau pengen sukses dalam menggapai hidup di dunia dan di akhirat harus salaka, bukan hanya ta'allama atau bukan hanya tarbiyah, tapi salah. Artinya apa? Gurunya selalu menyambungkan hatinya kepada muridnya, gurunya selalu riyadhah untuk murid-muridnya. Nah, murid ini menyambungkan hatinya kepada gurunya. Gurunya sudah menyambungkan hatinya kepada muridnya. Gurunya setiap malam riyadhah, setiap siang tirakat. Tapi muridnya tidak mau menyambungkan, maka faqad lahu. Tidak ada gunanya murid seperti itu kepada gurunya. Seperti dikisahkan di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab-kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Ghunya Fathur Rabbani. Ada seorang santri mondok di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani.
santri ini setiap ngaji, setiap hari ngaji. Lah santri ini tidak makan kecuali sisanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sisanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saat itu ada orang yang benci sama Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian dia melakukan lihat ngintip. Ketika dia ngintip, ternyata wah ini nanti tak laporkan kepada orang tuanya wali santri pasti wali santrinya marah. Dilaporkan kepada orang tua, Pak, di sana anak kamu itu diberi makan sisanya Syekh Abdul Qadir kalkiti, seperti kucing anak kamu di sana. Kemudian bapaknya ngecek, oh ternyata benar, anakku dijadikan seperti kucingnya Syekh Abdul Qadir. Apa? Makan sisanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian orang tuanya marah, dibawa pulang orang anaknya tadi. Ketika di tengah jalan, kemudian wayufatisu Syekh Abdul Qadir, orang tuanya ngecek, masa ya Syekh Abdul Qadir Jailani ini gak ngajar apa-apa kepada anak saya. Dicek. Setelah dicek, ternyata baru mondok sebentar di temannya Syekh Abdul Qadir, anaknya tadi sudah hafal Sahih Bukhari, sudah hafal Sahih Muslim. Wah, orang tuanya gelo, orang tuanya merasa menyesal, dikembalikan anaknya ke pondok. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, barang siapa orang satu kali saja berani dengan gurunya, berani dengan guru suluknya, maka tidak akan sekali-kali dia mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Maka saat itulah kemudian kita harus hati-hati kepada guru-guru kita, kepada para habaib, khususnya kepada para masyayikh. Insya Allah kita berkumpul di sini kalau berkumpul di surga Allah. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, tujuannya apa? Ilmu. Sahalallah, maka jenengan dimudahkan oleh Allah tariqan, jalan ila jannah, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat-ingat, jenengan kalau pengen jadi orang mulia, di tiap-tiap pojok masjid itu jenengan cek ada kayak bentuk nanasnya. Di pojok-pojok ada nanasnya. Loh, kenapa kok harus nanas? Kenapa kok enggak rambutan saja? Ya, nanas ini beliau ingin mengingatkan kepada kita, kemanapun kita pergi, di pojok manapun kita pergi, kita tidak akan lepas dari godaan minal jinnati wan nas. Godaan jin dan manusia akan selalu ada di dalam diri kita. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani yang Sultan Agung ini sangat mewanti-wanti, hati-hati, di mana-mana godaan iblis itu selalu ada. Jadi datang di sini niatnya cari ilmu, datang ke sini niatnya membaca maulid. Wah, di jalan ada perasaan, saya ini malam ini datang ke Mojokerto, juga datang ke Karanganyar. Wah, nanti orang tua saya memandang saya dengan pandangan anak soleh. Berarti apa? Jenengan datang di sini niatnya ingin dipandang orang lain dengan pandangan anak soleh. Ini harus kita hilangkan. Godaan iblis harus kita hilangkan. Na'udzubillahi min dzalik. Khususnya akan saya sampaikan secara singkat 3 menit iblis yang selalu menggoda manusia. Yang pertama adalah iblis Zalambur. Iblis ini menggoda manusia agar dia melakukan transaksi yang dibenci oleh Allah. Iblis Zalambur ini menggoda manusia untuk malas belajar fikih-fikih yang berhubungan dengan jual beli. Sehingga apa? Orang melakukan kesalahan di dalam jual beli sehingga yang dimakan perkara haram. Ini iblis Zalambur. Makanya belajar ilmu muamalah itu, jual beli itu hukumnya wajib. Dan ini jarang dipelajari. Rata-rata santri itu fokusnya pada bab ibadah. Dia lupa bagaimana hukumnya akad hibah, bagaimana akad kirot, bagaimana akad mudarobah, bagaimana akad murabahah. Dia lupa dengan itu semuanya. Maka ada iblis yang lambur namanya. Yang kedua adalah iblis masuk, iblis yang tugasnya menggoda hati seseorang untuk selalu menyebarkan berita-berita yang bohong. Dengan di berita tangannya, ada berita ini calon A yang saya tidak pilih ini melakukan kesalahan. Jadi dengan nge-share kisah seperti itu, kalau benar namanya hibah, kalau salah namanya fitnah. Maka iblis itulah yang menggoda. Makanya nge-share itu nikmat sekali. Kenapa? Karena ada iblis, namanya iblis tadi iblis sabun, iblis maksud yang akan selalu menggoda kita semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ngobrol yang itu nikmat sekali. Kenapa? Iblis itu selalu memberi madu di dalam lisan kita agar kita nikmat menghibah, merendahkan, mencaci orang lain.
Kemudian yang ketiga iblis a'war. Iblis a'war ini menggoda manusia di tiap-tiap pojok tadi Sultan Agung agar kita itu menunda perkawinan. Wis waya nikah ditunda, tunda. Sudah waya nikah ditunda, tunda. Itu adalah menjadikan apa? Menjadi sebab orang melakukan kemaksiatan. Ini mas-mas yang muda-muda ini jangan lama-lama nikah ya. Segera nih nikah kalau sudah ada jodohnya. Semoga nanti ada salah 2 atau salah 3 yang tepat. Amin ya Allah. Dapat daerah sini sehingga Al Mustafa kalau kesini tuh enak nanti. Amin. Kemudian yang ketiga menggoda ini dan menggoda orang untuk berhubungan dengan lawan jenis. Itu namanya iblis awal. Iblis awal itu menggoda. Makanya anak lawan jenis itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Terus apalagi ini? Makanya ada iblis awal. Padahal Allah mengatakan, Kanjeng Nabi mengatakan, man jalasa ma'an nisa zadallahu jahla wa syahwat. Barang siapa yang berhubungan dengan lawan jenis tidak apa-apanya, tidak mahramnya, maka Allah akan menambah kebodohan di dalam otaknya dan menambah syahwat. Jadi orang itu akan diberi malas belajar ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ngaji mau malas. Kemudian yang keempat adalah iblis sabur, iblis yang menggoda manusia agar dia tidak menerima cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijuluki apa? Ashabul masoib, iblis yang menggoda manusia agar dia ngersullah ketika mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah iblis dasing, iblis yang menggoda seorang suami agar mudah tidak ridho dengan istrinya. Iblis yang menggoda seorang istri agar selalu berani kepada suaminya. Tapi semua tergantung. Ada di dalam beberapa kitab dijelaskan seorang suami yang doanya mustajabah itu salah satu jalannya apa? Dia itu sering-sering disentak-sentak sama istrinya. Wong wedok kok sering-sering nyentak bojone sabar, maka suami ini akan cenderung memiliki doa yang mustajab. Dan ada yang suka disentak-sentak sama suaminya, istrinya. Jadi ada juga di dalam kitab yang mengatakan bahwa ulama itu kadang-kadang suka utang transaksi. Tadi saya sampaikan, kenapa ulama suka utang? Ketika orang tertekan dengan hutang, maka dia akan cenderung diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 5 iblis yang harus kita hati-hati. Dari pojok-pojok masjid tadi kita harus hati-hati. Kemudian ketika kita sudah belajar, datang ke majelis-majelis yang dicintai oleh Allah, maka qiyadah itu penting. Apa qiyadah? Pedoman hidup. Makanya Sultan Agung itu menulis di dalam serat kerajaan, serat Mataram, bahwa 3 rujukan utama di Hindia Belanda. 3 kitab ini adalah kitab yang menjadi rujukan utama di dalam keraton Mataram. Apa? 1 Fathul Mu'in, 2 Fathul Wahab, 3 Tuhfah. Apa Fathul Mu'in itu? Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Wahab, Tuhfatul Muhtaj. 3 kitab inilah yang kemudian menjadi rujukan utama. Makanya kenapa di Indonesia itu kebanyakan menggunakan mazhab Syafi'i yang Ibnu Hajar Al-Haytami, karena memang kitab-kitab rujukan sejak zaman Sultan Agung adalah bermadzhab Imam Syafi'i. Itu alasannya. Dan belajar itu harus memiliki sanad. Kemudian yang berikutnya adalah kalau jenengan sudah bisa belajar kepada guru, kemudian taat kepada guru, mengikuti guru-guru, datang ke majelis zikir seperti ini penuh kekhusyuan, niat mencari ridho Allah, maka jenengan cek nanti di atas kubah daripada masjid ada bentuk seperti waluh. Untuk mola ini ya, untuk mola biasanya. Kenapa waluh? Iya, karena setiap yang kita lakukan tadi mungkin awal niatnya belum karena Allah, mungkin niatnya belum karena mencari ridho Allah. Tapi kalau sudah belajar maka niatnya harus seperti waluh. Apa waluh itu? Qul huwallahu ahad. Niatnya apa? Harus karena mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketuhanan yang maha esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak jenengan sakit ngoten niku, maka atasnya ada bentuk seperti kruwe.
Kenapa kelueh? Tahu kelueh nama apa? Yang untuk masaknya kelueh. Kenapa? Itu ibarat keluwehan. Orang Islam itu pasti kalau dia mau beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, maka dia akan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana diberikan leluwihan, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul bi fadlillahi wa bi katakanlah dengan kemuliaan dan kelebihan daripada Islam, maka diberikan rahmat kepada mereka. Apa rahmatnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan nak urung nglampahi kala wau kanthi istiqomah, maka kelebihan, kemuliaan, keagungan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat akan diberikan oleh Allah kepada panjenengan semuanya, yaitu fadlnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita berhati-hati, jangan sampai kita melanggar apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melanggar apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenenganipun yang Sultan Agung itu kalau menyuruh daripada anak buahnya, menyuruh daripada kawula-kawulanya pakai blangkon, Kenapa pakai blangkon? Blangkon itu ada filosofinya. Blangkon itu belebet di depannya berapa jumlahnya ini? Berapa? Kita sama buatan. Jumlahnya ada 17. Jadi sini itu tingkatnya 17. Kenapa 17? Ya, agar orang ketika dia telah menisbatkan dirinya asyhadu an la ilaha illallah, ingat selalu otak-otaknya niku ingat 17 rakaat. Makanya belebetnya 17. Paham ya? Seperti itu. Kemudian di dalam samirnya di belakangnya ada tahlil. Berapa tahlilnya? 3. Kenapa 3? Karena kita harus ingat rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Maka harus ingat dengan itu semua. Kalau kita bisa melakukan dan menjalani itu semuanya, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang saya muliakan, yang terakhir kami ingin bercerita satu kisah dari kitab An-Nawadir karya Syekh Muhammad bin Ahmad Qulubi. Monggo, setiap kita melakukan apapun, kita mulai dengan membaca bismillah. Orang yang mulai apapun dalam hidupnya dengan bismillah, maka pasti akan ditolong semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Ruqyah annam ro'atan solihatan laha zaujun munafik. Dulu ada seorang wanita yang sangat soleh, sangat solihah. Wanita ini Masya Allah, setiap melakukan apapun selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau mengko bismillah, mau menghadap ke depan bismillah, mau tidur bismillah, apa bismillah. Tapi dilala suaminya itu jahat. Suaminya itu orang yang selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada suatu ketika suaminya mikir, ini bagaimana ya caranya agar istri saya itu satu kali saja, 1 detik saja tidak membaca bismillah. Dia menitipkan merobak 1 kotak kepada istrinya, "Dik, ini tak titipkan kepada Anda, tolong simpan." Istri solehah bagaimana? Menyimpan itu kotaknya, disimpan, waktu khoti ditutupi dengan sesuatu yang mulia sehingga tidak akan rusak itu tempatnya. Kemudian ketika itu ditaruh di lemari, kemudian si istrinya pergi, ketika pergi ke pasar atau kemana, kemudian suaminya mengambil kotak itu, diambil, waroma ilal bikri fil bait, dilempar ke sumur yang ada di rumahnya. Ketika dilempar ke sumur yang ada di rumahnya, kemudian suaminya berpikir, wah nanti kalau istri saya pulang, tak tanya mana kotaknya, ternyata nggak ada di lemari, pasti dia bingung. Kalau dia bingung, pasti pernah 1 detik lupa membaca bismillah. Tujuannya itu, pengen istrinya tuh 1 detik lupa berzikir kepada Allah. Kemudian ketika istrinya pulang, kemudian suaminya bilang, wahai istriku, wen murabak, di mana kotak yang aku titipkan kepadamu? Kemudian istrinya mengatakan, maujud ya zauji, ada di lemari itu. Ketika istrinya mau menginjak kakinya ke lemari beberapa langkah, Allah tidak ridho. Ada umat Nabi Muhammad, ada hambanya yang setiap saat membaca bismillah kemudian mendapatkan kesusahan dalam hidupnya. Allah fa'amarallahu ta'ala Jibril. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril inzil, turun sekarang kamu. Sari'an, cepet
terbang secara secepatnya. Kemudian malaikat Jibril lari ke sumur, diambil kotaknya, dikembalikan ke lemari. Maka ketika istrinya datang ke lemari mau mengambil kotaknya, ternyata kotaknya sudah ada di almari. Suaminya melihat itu, fataballahu ta'ala, suaminya akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Kak? Apa yang bisa kita ambil daripada kisah ini? Yang pertama, seorang istri senakal apapun suami, senakal apapun anak-anaknya, maka hendaknya dia bersabar dan istiqomah menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istri yang solehah. Kenapa? Barang siapa bersabar atas cobaan-cobaan yang dia alami, maka Allah akan menolong dia dari kesusahan-kesusahan yang akan melanda dirinya. Kemudian yang kedua, istiqomahlah membaca bismillah. Mau makan bismillah, mau masuk mobil bismillah, mau pakai motor bismillah, semua bismillah. Maka semua hajat kita, semua hidup kita akan ditolong dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah majelis yang mulia ini akan istiqomah sampai hari kiamat. Amin. Majelis yang mulia ini akan senantiasa dihadiri Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang hadir di sini, insya Allah semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang hadir di sini, insya Allah anak turunnya dijadikan anak turun yang hafal Al-Quran, anak turun yang menjadi ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, anak turun yang cinta kepada habaib, anak turun yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, anak turun yang kelak setiap malam mimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah siapapun di antara kita yang belum punya jodoh, belum bertemu jodohnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun di antara kita yang belum punya pekerjaan, insya Allah akan segera mendapatkan pekerjaan karena berkah majelis yang mulia ini, ya Allah. Semoga kita berkumpul di sini, kelak berkumpul bersama Nabi Muhammad di surganya Allah. Al-Fatihah. Makatan syukuran ala hudurikum wa tibamikum. Terima kasih Pak Ismail sudah datang di sini meramaikan. Semoga bisa istiqomah Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.